kategori pemilihan. Yang pertama, pemilihan Dewan Pembina. Jadi istilahnya pemilihan Dewan Pembina, bukan pemilihan ketua kalau pembina, pemilihan Dewan Pembina. Setelah selesai pemilihan Dewan Pembina, baru dilaksanakan pemilihan ketua pengurus, ya, ketua pengurus. Nah, untuk Dewan Pembina, Bapak Ibu harus bisa dipastikan orang-orang yang dipilih untuk di Dewan Pembina, so pasti dia tidak bisa merangkap menjadi pengurus. Jadi yang akan dipilih untuk Dewan Pembina adalah orang-orang, kalau di NU itu seperti majelis syuronya gitu, majelis syuriah. Jadi nanti segala bentuk program keputusan pengurus itu harus senantiasa dikomunikasikan dengan Dewan Pembina. Dengan Dewan Pembina. Jadi Dewan Pembina itu tidak seperti Dewan Penasehat, pasif gitu ya. Jadi kalau Dewan Pembina itu aktif. Jadi setiap program itu dikomunikasikan dengan Dewan Pembina. Ya. Jadi tidak bisa ketua pengurus ataupun ketuanya. Ini mohon maaf juga disebutan nih. Kalau untuk di DPP, ketuanya disebut ketua umum. Ketua umum, kemudian ketua 1, ketua 2, ketua 3. Kemudian sekretarisnya sekjen. Di umum ya, di DPP sekjen. Kemudian ada wakil sekjen 1, wasekjen 2, wasekjen 3. Kalau di DPW, DPD dan DPC, ketua itu namanya ketua saja. Oke saja ya, ketua. Jadi ada ketua, ada sekretaris. Ada ketua, ada sekretaris. Jadi istilahnya jangan itu sekjen saya, padahal di DPD bukan. Sekjen hanya di pusat saja. Ya. Itu istilah-istilah yang harus kita biasakan ya penyebutannya. Walaupun tidak haram sih. Haram enggak, tapi itu kan ada organisasi ya, supaya bisa dipisahkan. Jadi Bapak Ibu, tadi sepintas saya lihat di tatib yang sudah disepakati itu malah terbalik, ada pemilihan pengurus dulu, baru pemilihan pembina. Nah harusnya dahulukan pemilihan pembina dulu. Ya. Sudah misalkan ada 5 urutan terbesar itu jadi pengurus pembina, di Dewan Pembina Pak, dari Dewan Pembina. Nanti siapa ketuanya, mereka lah yang 5 orang berembuk, tidak dengan yang lain. Berembuk menentukan siapa ketua, siapa sekretaris, siapa anggota. Silakan disepakati Dewan Pembina mau berapa orang, hanya minimal 3 orang, jangan seorang ya, minimal 3 orang, idealnya 5 orang Pak, supaya ya, mereka bisa bermusyawarah. Jadi pertama itu pilih dulu untuk Dewan Pembina. Ada 5 orang, ini udah pegang. Silahkan yang 5 orang briefing, menentukan siapa ketua, siapa sekretaris, siapa anggota. Selesai itu. Nah sambil mereka briefing, maka kita melaksanakan pemilihan untuk ketua. Nah pemilihan ketua, silakan yang sudah berjalan di sana, kalau tidak salah, untuk menentukan calon, balon ya, balon, maka harus mendapat suara minimal 5 suara. Ya nggak apa-apa ngomong, ya. Jadi nanti mungkin diukur dulu, masing-masing silahkan menentukan pilihannya. Nanti yang mendapat suara 5 ke atas dia jadi balon. Oke, ditentukan untuk calon ya. Jadi untuk menentukan balonnya 5 suara. Tapi kalau ternyata hanya 1 orang yang dapat 50-60 suara, yang lain 5, kan itu sudah pasti, tidak usah ada pilihan lagi ya. Maaf sebentar, Bapak Ibu yang mobil yang di pinggir jalan ini, untuk kasih mobil mau air lewat, untuk tutup air, mobil air supaya bisa masuk. Ya, mobil yang yang dingin tidak bisa Intinya untuk melengkapi kepengurusan, sebab yang dipilih di sini hanyalah ketua. Ya. Jadi nanti ketua terpilih, nanti
untuk menentukan siapa sekretaris dan segala macamnya itu tim formatur. Tim formatur siapa? Satu, ketua dewan pembina. Kedua, ketua terpilih. Nah, ketiga, biasa perwakilan daerah. Udah ada sekarang daerah ya. 5 orang monggo. Nah, itu mah untuk melengkapi. Ya, ada daerah ya. Bahkan kalau hanya 12 daerahnya, kalau hanya 12, kalau menurut saya supaya langsung selesai malam ini, kenapa kan 12 orang? 12 orang dah. Nah, itu bisa langsung malam ini. Jadi tim formatur itu untuk melengkapi kepengurusan. Nah, seandainya kepengurusan malam ini selesai, menurut saya nih, hemat saya ini momentumnya bagus, yang hadir banyak. Kenapa enggak malam ini sudah selesai semua, besok pagi kita kukuhkan, kita lantik. Ya. Jadi selesai selama 3 hari ini. Ya. Jadi nanti untuk SK mengikuti pelantikan ini. Ya. Tapi SK dibuatkan setelah lengkap semua. Jadi kalau malam ini masih ada 1-2 ya, yang masih ragu nggak apa-apa. Yang penting secara umum sudah terisi ya, kepengurusannya. Nah, saya berharap ini momentum jarang ya, di luar biasa, pesertanya banyak. Jadi kalau memungkinkan malam ini silahkan dilengkapi oleh tim formatur sampai jam berapapun lah. Kalau di kongres kemarin sampai subuh ya, nah, di sini nggak usah lah, sampai jam 10 selesai kan? Silakan lah, diatur ya. Sampai menunggu air ya, menunggu air. Saya kira itu ya. Nanti kalau ada apa-apa saya berbicara. Terima kasih. Dengan agenda pengesahan tatip, pemilihan dewan pembina dan pemilihan ketua DPW Akpai 2023-2028 resmi kami buka. Dewan Pembina, bukan ketua Dewan Pembina. Dewan Pembina DPW Akpai. Untuk itu yang pertama kali yang kita sepakati dulu, saya butuh kesepakatan. Kalau di DPP Dewan Pembinanya berapa orang ya? Untuk di DPW ini usulannya minimal kan 3. Apakah kita akan bikin Dewan Pembina seminimal 3 atau kita sepakati lebih sesuai dengan kebutuhan yakni 5 atau lebih dari itu sesuai dengan beberapa pertimbangan. Untuk hal ini kami buka masukan dari peserta. Silakan. Ya, saya mau nanya satu dulu. Ya. Saya bertanya. Bertanya atau masukan, Pak? Yang saya buka ini masukan ini, Pak. Ya, Pertanyaan ya. tadi, apakah minimal 3 atau 5 atau berapa? Ya, gini ya. Kita jangan terlalu cepat. Walaupun ada masukan dari DPP tadi, ya, kesepakatan kita jangan terlalu cepat. Artinya apa? Ini kan untuk masa yang akan datang. Untuk memilih Dewan Pembina, karena ini nggak terpikir kemarin, tentu ada kriteria tertentu. Seperti yang sampaikan tadi, fungsi Dewan Pembina kan sangatlah tinggi kali, Pak. Berarti kita nggak sembarangan kalau kita pilih Dewan Pembina. Apa ketentuan Dewan Pembina itu apa? Baik, sudah, Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya tidak mau buka sesi pertanyaan, tapi nanti saya akan jawab. Dalam tatip kemarin kriteria, tapi pada situ kriteria ketua Dewan Pembina pada saat itu, yakni apakah kita sepakati kriteria ketua Dewan Pembina dalam tatip yang kita bahas kemarin, sekaligus kita jadikan itu kriteria Dewan Pembina yang akan kita pilih. Sepakat atau tidak? Sepakat. Terima kasih. Terjawab. Tatip ada Pak? Tatip. Apa perlu dibacakan lagi? Tidak perlu lah ya. Baik. Perlu dibacakan lagi? Tidak perlu. Baik. Kembali ke pertanyaan saya. Ini pertanyaannya yang nanti masukannya apa, usulannya boleh. Apakah 3 orang atau 5 orang atau berapa orang? Silakan mengusul disertai dengan alasan yang jelas. Silakan. Silakan Pak. Untuk Dewan Pembina, sepertinya kita di sini, ya nanti pada ujungnya saya mengarahkan ke sana. Untuk Dewan Pembina itu memang di sini perlu senioritas, apalagi ketua, ya, ketua Dewan Pembina.
kriteria juga diperkenankan atau diperbolehkan Dewan Pembina ini bagi Bapak Ibu guru kita yang sudah pensiun. Kan dalam kriterianya boleh untuk Dewan Pembina. Yang penting dia aktif sebagai anggota apa dibuktikan dengan KTP. Maka dengan segala hormat, ya kalau kita setuju Bapak Ibu, Bapak Deddy Suhadra Purnabakti. Pak Yunal, mohon maaf. Yang kita bahas sekarang bukan pengusulan nama, Pak. Jumlah. Adalah jumlah, berapa jumlah Dewan Pembina untuk komposisi di struktur DPW. Ya, menunjuk masalah. Tapi saya sudah buka form tadi ya. Iya. Kalau saya mengusulkan, bagus selain ketua umum yang ketua Dewan Pembina yang nanti dipilih, ya, anggotanya ditambah dengan seluruh perwakilan DPD masing-masing saja. Kalau saya usul. Berarti jumlahnya konkretnya berapa? Kalau perwakilan 13. DPD ada berapa DPD gitu ya? 12 ditambah 1 ketua berarti ada 13 Dewan Pembina. Ini supaya praktis juga kita memilih nanti 12. Baik, terima kasih. Makanya saya mengarah ke satu titik tadi. Baik. Kalau kita Sudah ditangkap Pak, Terima kasih. supaya lebih efektif waktu. Usulan yang pertama, Dewan Pembina berjumlah 13 jadinya ya. 13 orang yang merupakan keterwakilan dari masing-masing DPD. Saya buka usulan selanjutnya supaya adil, sebelah kanan. Ya. Sebutkan nama dan dari mana. Perwakilan dari Pekanbaru. Kalau kami mengingat menimbang, pertama yang kita utamakan itu bukan berarti Dewan Pembina tidak utama, ya kan? Yang kita utamakan itu adalah ketua dan pengurus DPW Akpai. Dewan Pembina itu pertama dia akan mengarahkan kegiatan kita seperti disampaikan oleh ketua DPP tadi. Kemudian kita minta pendapat setiap apa yang kita lakukan. Jadi kami mengusul kalau bisa 3 orang saja, kemudian baru kita penuhkan nanti di DPW orang-orang pengurus DPW, orang-orang yang kita anggap cakep dan layak untuk menjadi pengurus. Demikian, terima kasih. Konkretnya 3 ya. 3 orang. Konkretnya adalah Dewan Pembina DPW adalah 3. Jadi tolong di apalah kami kita semua ini. Jadi batas Pak. Baik, terima kasih. Tidak boleh dibatasi. Setuju. Oke. Baik. Batas Pak. Baik, sudah saya tangkap. Tidak boleh ada pembatasan. Apakah ada usulan lain dari yang 3 tadi? Udah berkali-kali ada berapa kali saya ulangi. Apakah ada usulan lain dari yang 3? Tidak ada. Baik. Bagus. Ada 3 pilihan. Yang pertama 13, 5 dan 3. Untuk yang 13, yang sepakat tolong tunjuk tangan. Mohon panitia hitung. 1, 2. Baik, 2. Untuk pilihan yang 3, silakan tunjukkan. Banyak. Baik. Baik, sudah. Meskipun demikian, saya akan tetap mengusulkan pilihan yang ketiga. Untuk yang 5, silakan. Sama-sama kita lihat, suara mayoritas adalah 3. Terima kasih Pimpinan. Pertama saya ingin mengingatkan, kita ini bukan berdebat di Dewan Perwakilan Rakyat ini. Kita bukan anggota fraksi partai manapun. Jadi saya pikir ngotot-ngototan mari kita kurangi sedikit. Apalagi background kita lebih ahli. Oke, itu satu. Ya. Yang kedua, Oh, didengarkan ya. Oh, didengarkan. yang kedua, yang mau kita pilih ini Dewan Pembina DPW Akpai Provinsi Riau. Maka logikanya adalah orang yang punya senioritas, punya pengalaman, punya kepemimpinan di tingkat DPW. Otomatis tidak ada terbuka sedikit pun jalan untuk orang yang berpengalaman,
tapi pengalamannya hanya di tingkat DPC atau DPD. Automatically yang bisa masuk ke Dewan Pembina ini yang senioritas di DPW hanya itu yang boleh masuk. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada bagi kue kan? Tadi sudah langsung konflik namanya Pak. Pimpinan sidang interupsi. Pimpinan interupsi. Interupsi pimpinan sidang. Kalau seandainya senioritas yang tidak Interupsi. Bentar, Pak. Oke ya. Pak Dedi, Interupsi. Interupsi. Pimpinan sidang terima interupsi dong. Interruption point information atau interruption apa? Tunggu dulu lagi apa? Ya kita tidak perlu sampaikan dulu nama. Kita kan belum sepakat. Ya, oke, terima kasih. Kita sedang bahas Pak teknis pemilihannya. Apakah perlu pakai mekanisme satu penjaringan bakal calon, lalu kemudian penetapan calon, lalu kemudian pemilihan? Saya kasih pertimbangan kalau kita pakai mekanisme itu nanti akan memakan waktu yang lama. Maka saya tawarkan antar kita sajalah. Kita sudah tahu mana yang senior mana yang belum. Diusulkan saja namanya 3 orang, yang 3 itulah lalu kita sepakati bersama. Bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih. Baru sekarang masuk kena. Kita buka Pak ya. Untuk pengusulannya Pak ya. Oh ditulis. Silakan kami buka untuk usul dan usulannya langsung ditulis namanya. Silakan. Saya. Baik. Langsung aja ya. Oke, terima kasih pimpinan, langsung ke nama saya. Ya. Pak Dedi 1, Ibu Sekretaris ini 1 dan bendahara yang lama 1. Namanya saya kurang. Bendaharanya nggak hadir Pak. Nggak hadir nggak boleh. Bapak ini 1. Pak Saharudin 1. Baik, silakan ditulis. Yang pertama usul ini usul. Usul belum ditentukan. Belum ditentukan. Ya. Yang pertama Pak Dedi. Kemudian yang kedua Ibu Anis. Yang ketiga Pak Saharudin. Usul kan? Boleh. Pak Mas Hadi silakan. Kalau saya ngusul yang 3, kalau yang diusul kawan tadi dari Kambar itu semuanya kayaknya tinggal di Pekanbaru semua. Ya kan, kalau saya ngusul pertama Pak Dedi Suhada, yang kedua Bu Nurianis, yang ketiga Pak Nur Singgi dari Pelalawan. Terima Baik, kasih. dah 3. Ada lagi? Itu dicatat tadi. dengan jari ke kepala karena begini, seakan-akan kami hadir di sini per DPD hanya dimotivasi oleh bagian yang di depan. Kalau memang hanya seperti ini, lebih baik di DPD ini pulang. Sebenarnya kalau mau mengusulkan itu mintalah per DPD. Minta per DPD direkonsiliasi sama. Ya, karena selalu dinominasi kepada bukan nominasi karena yang butuhkan apa? Yang butuhkan yang apa? Kami Tanyanya per DPD. baik, yang usul tadi DPD Pekanbaru. Ya, silakan. Tadi kan ada keputusan untuk ditanyakan per DPD. Mohon untuk Palu dulu. Oh baik, kita sepakati. Apakah usulan cukup diwakilkan oleh ketua DPD masing-masing? Baik. Ikut yang di depan, setuju dengan 2 usulan tadi untuk sementara. Baik, terima kasih. Kemudian Dumai. Tadi dari Ketua Palu usulan itu oleh PD. Ya. Tapi mohon untuk memberikan sanggahan untuk semua peserta berhak. Begitu boleh. Biar lebih apa objektifnya. Baik. Kemudian untuk usulan itu Dumai. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, Dumai. Kami persilakan Rohul, silakan. Siap, Rohul, Ibu Anis, Pak Dedi, Saharudin. Baik. Yang pertama Rohul usulannya Pak Ibu Anis, Pak Dedi dan Pak Saharudin. Udah sama kayaknya tadi udah. Ya, sama. Udah ya? Sama ya Pak ya? Sama yang di gambar. Baik, terima kasih. Kemudian Inhil. Yang mulai tadi? Pelalawan belum ditulis tadi. Pelalawan. Pelalawan tadi. Pelalawan.
Baik, relawan mengikut tadi dua-duanya udah oke tadi ya tulisannya. Yang Lumai, yang Lumai. Baik, lanjut selanjutnya. Lumai. Lumai tadi apa? Lumai tadi apa? ikut Pekanbaru aja lah. Lumai ikut sekarang Pekanbaru. Lumai kawan ikut Pekanbaru deh. Inhil ikut Pekanbaru. Oh ini Kemudian Meranti. Meranti. Ikut Pekanbaru. Baik. Berarti Pak. Pekanbaru. Yang kedua, Rohil. Yang selanjutnya Rohil. Tunggu. Ikut Kampar. Ini sedang. Tunggu ini masih sampai ini. Baik, sampai Inhil ya. Baik, Inhil. Sekarang setelah Inhil Meranti, Pak. Nanti. Ikut Pekanbaru. Ikut Pekanbaru. Tunggu bentar. Berarti ada di belakang, Pak. Itu katanya ikut Pekanbaru. Tolong Pak, hormati. Siap. Oh berarti orang? Bukan nanti, Pak. Ini sidang, Pak. Ya. Sudah, Pak? Setelah Meranti, Siapa lagi? Rohil. Rohil tadi ikut Kampar. Rohil ikut Kampar. Lebih enak begini ya kalau ini masing-masing DPD ya kan? Iya. Senyap. Oke. Selanjutnya Bengkalis. Bengkalis sama dengan Pekanbaru. Selanjutnya Kuansing. Kuansing. Yang pasti ikut saja kota Pekanbaru. Ikut Kota Pekanbaru. Wakil suara. Inhu. Ikut Pekanbaru. Siap. Baru. Pekanbaru? Yes. Oke. Kampar sudah tadi. Baik, sudah semua ya. Sesungguhnya dari hasil itu tadi sudah kelihatan. Suara yang mayoritas adalah suara yang diusulkan oleh Pekanbaru. Yang pertama ada 3 dewan pembina. Mana yang Pekanbaru? Namanya siapa tadi, Pak? Bapak Dedi Suada, Bu Nuryanis, beliau periode 2023-2028. Dalam Yang tadi udah disepakati ya 3 orang itu. Nah yang 3 orang silakan kumpul menentukan Oh ya, siapa ketua, sekretariat. kita tunggu itu saja lah ya. Yang ketiga, Dewan Pembina silakan berkumpul untuk menentukan ketua. Haji Nur Singgih sebagai bendahara. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bendahara tapi